Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Cerita ini berasal dari pengalaman nyata dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah kisah dari Fitri saat ia dan 3 temannya melakukan perjalanan ke Aceh. Kemudian ada cerita dari atasan Fitri, yaitu Mbak Tika, yang mendapat tugas di Banda Aceh. Berbagai kisah horor yang mereka alami selama di Aceh akan diungkapkan di sini. Namun, sebelum melanjutkan cerita, marilah kita sejenak berdoa untuk para korban tsunami agar arwah mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Ta'ala. Bagi para korban yang masih merasakan kepiluan mendalam akibat bencana tersebut, semoga Allah memberikan ketabahan dan menggantikan apa yang hilang. Bagi teman-teman muslim, bisa mengirimkan doa Al-Fatihah, dan bagi teman-teman non-muslim, bisa mendoakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kisah dari sudut pandang Fitri berlatar pada bulan Maret tahun 2017. Setelah menyelesaikan kontrak kerjanya di Taiwan, Fitri bersama Putri, Laras, dan Titi memutuskan untuk memesan tiket pesawat ke Aceh. Mereka ingin berlibur untuk melepas penat setelah bekerja keras selama 3 tahun di negeri orang. Ide untuk berlibur ini pertama kali muncul dari Titi, sahabat Fitri yang ia kenal melalui agensi di Taiwan. Titi mengajak mereka untuk merayakan selesainya kontrak kerja dengan liburan bersama. Ajakan Titi disambut hangat oleh Putri yang kemudian menyarankan agar mereka berlibur ke Bali. Namun, Laras menolak karena ia sudah pernah berlibur ke Bali bersama majikannya dahulu. Fitri, yang sebenarnya ingin langsung pulang ke kampung, sempat menolak ajakan tersebut. Namun, karena rasa solidaritas dan bujukan dari teman-temannya, akhirnya ia setuju untuk ikut berlibur bersama mereka. Laras kemudian mengusulkan agar mereka berlibur ke Raja Ampat di Papua, karena tempat itu masih jarang dikunjungi orang dan menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Namun, Putri menolak usulan tersebut karena biaya yang tinggi dan ketakutannya terhadap tempat yang terlalu terpencil. Perdebatan terus berlanjut antara Putri, Laras, dan Titi tentang destinasi liburan yang tepat. Di tengah kebingungan itu, Fitri mengusulkan ide yang berbeda. Ia menyarankan agar mereka berlibur ke kota Aceh Darussalam. Menurutnya, liburan ke Aceh akan memberikan pengalaman yang unik karena mereka akan menjelajahi salah satu ujung Indonesia dan melakukannya dengan gaya backpacker untuk menghemat biaya. Titi segera mencari informasi tentang tempat-tempat wisata di Aceh. Ia menemukan beberapa lokasi yang menarik dan belum banyak dikunjungi wisatawan. Setelah perbincangan panjang, akhirnya mereka sepakat untuk berlibur ke Aceh Darussalam. Setelah dipulangkan dari Taiwan, mereka menginap 1 malam di hotel dekat Bandara Soekarno-Hatta untuk melepas penat dari perjalanan panjang. Keesokan harinya, mereka memesan tiket pesawat langsung ke Banda Aceh. Sesampainya di Banda Aceh, Titi dengan sigap menemukan hotel yang terjangkau untuk mereka berempat. Pada pukul 7 malam, mereka tiba di hotel yang telah di-booking oleh Titi. Beruntungnya, hotel tersebut tidak mengenakan biaya tambahan untuk peminjaman ekstra tempat tidur untuk Putri. Mereka merasa bersyukur karena resepsionis hotel tersebut bersimpati pada mereka yang kehabisan kamar untuk 4 orang. Ketika mereka berjalan melewati koridor lantai 1 menuju lantai 2, Fitri merasakan pundak dan kakinya terasa sangat berat, seolah-olah ada yang memegangi. Langkahnya menjadi lambat dan terseok-seok, sehingga tanpa disadari, ia tertinggal di belakang teman-temannya dan Belboi yang berada di depan mereka. Fitri mencoba memanggil teman-temannya, namun mereka seolah tidak mendengar teriakannya. Dengan langkah tertatih-tatih, Fitri melihat ke arah kakinya karena merasa ada beban yang semakin berat. Ia terkejut melihat 2 tangan buntung yang memegang erat kaki kanannya dan sepasang tangan dengan tubuh setengah hancur tanpa kepala. Ketakutan melanda Fitri, ia menutup matanya dan berdoa sebisanya untuk melawan rasa takut yang mencekam. Si Belboi yang mengantar Fitri ke kamar tanpa heran melihat Fitri terpaku di tangga dengan gemetar hebat ketakutan. Pria itu bertanya apakah Fitri baik-baik saja karena teman-temannya sudah masuk kamar. Fitri, yang masih terkejut, berusaha menjawab dengan tenang. Ia berbohong, mengatakan bahwa ia merasa pusing saat melewati koridor lantai 1 dan menaiki tangga, sehingga ia perlu memejamkan mata sejenak. Akhirnya, Fitri dituntun oleh Belboi menuju kamar nomor 21 yang terletak di pojok sebelah kanan. Saat tiba di kamar,
Ia disambut dengan tatapan heran dari Putri, Titi, dan Laras. Titi bertanya apakah Fitri baik-baik saja, mungkin saja ia semaput karena kelelahan. Fitri menjawab dengan lemas, mengaku bahwa mungkin ia hanya masuk angin akibat 2 kali perjalanan jauh dengan pesawat, dari Taiwan ke Jakarta, lalu Jakarta ke Banda Aceh. Laras mencoba menenangkan Fitri dengan bercanda, mengatakan bahwa ia akan memberikan keripik agar Fitri tidak semaput. Putri langsung sibuk mengeluarkan persediaan obat-obatan yang masih ada di dalam tasnya dan memberikannya kepada Fitri. Fitri pun segera meminum obat pereda sakit kepala dan mencoba berpikir positif bahwa apa yang ia alami mungkin hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia berharap bahwa apa yang dilihatnya tadi hanyalah ilusi belaka. Fitri kemudian menyiapkan pakaian dan bergegas untuk mandi. Ia berharap air panas dari shower akan membantunya merasa lebih tenang. Saat air mulai mengalir, Fitri merasa sedikit lebih rileks. Namun, saat sedang keramas, ia mendengar suara minta tolong yang terdengar jelas di telinga sebelah kanannya. Suara tersebut bukan hanya satu, melainkan beberapa orang yang meminta tolong. Fitri merasakan kembali beban berat pada kedua lengan dan kakinya, seperti ada yang memegang erat. Ia langsung teringat pada peristiwa di tangga tadi dan membuka matanya seketika. Fitri menengok ke kiri, kanan, atas, dan bawah, tetapi tidak melihat apa-apa selain air shower yang masih mengucur. Tanpa berpikir panjang, ia menyelesaikan mandi malamnya dengan tergesa-gesa dan keluar dari kamar mandi. Putri, yang menunggu gilirannya, segera masuk setelah Fitri selesai. Sementara itu, Fitri melihat Laras sudah terlelap di kasur, sementara Putri dan Titi sedang menonton televisi. Namun, Laras tampak meronta-ronta dalam tidurnya, seperti sedang mengalami mimpi buruk. Fitri merasa khawatir dan bertanya kepada Titi apakah sebaiknya mereka membangunkan Laras karena takutnya Laras kena tindihan. Anehnya, Titi hanya diam dan fokus menonton televisi, seolah tidak mendengar pertanyaan Fitri. Fitri yang tidak tega melihat Laras tidur tidak nyenyak, akhirnya memutuskan untuk membangunkannya. Setelah beberapa kali memanggil dan menepuk pipi Laras, akhirnya Laras membuka mata dengan napas yang tersengal-sengal. Fitri meminta Titi untuk mengambilkan air hangat bagi Laras. Namun, Laras menatap Fitri dengan aneh, mengatakan bahwa Titi tidak ada di kamar. Fitri terkejut dan menoleh ke arah di mana Titi tadi duduk, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Baru saja Fitri melangkah untuk mengambil air mineral yang tersedia di meja hotel untuk Laras, tiba-tiba Putri berlari keluar dari kamar mandi sambil berteriak, tubuhnya telanjang dan penuh dengan sabun. Laras dan Fitri kaget melihat tingkah Putri yang seperti orang kesetanan. Fitri bertanya apa yang terjadi pada Putri, tetapi Putri hanya merengek dan meminta mereka untuk melihat ke dalam kamar mandi. Fitri dan Laras mengikuti Putri, tetapi tidak menemukan apa-apa yang aneh di dalam kamar mandi. Fitri mencoba menenangkan Putri, memintanya untuk melanjutkan mandi dengan pintu kamar mandi terbuka agar Putri tidak takut. Setelah itu, Putri kembali membilas tubuhnya yang penuh sabun. Laras kemudian menceritakan mimpinya kepada Fitri. Dalam tidurnya, Laras melihat gelombang air besar yang sangat menakutkan. Ia berusaha berlari tetapi terkena gelombang besar itu dan terombang-ambing sampai ke suatu daerah yang penuh dengan ribuan mayat. Laras merasa dikejar-kejar oleh potongan tubuh yang meminta tolong untuk ditemukan dengan tubuh lainnya agar kembali utuh. Fitri merasa cemas karena teror tidak hanya terjadi padanya, tetapi juga pada teman-temannya. Laras, yang melihat Fitri melamun, membentak dan membuat Fitri tersadar kembali. Fitri menjawab bahwa ia mendengar cerita Laras dan berusaha untuk tetap tenang di tengah kejadian yang mencekam tersebut. Ketika suara ketukan dan suara gagang pintu yang dibuka secara paksa terdengar dari luar, Fitri segera berlari keluar untuk memeriksa. Namun, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya kekosongan yang semakin membuatnya panik. Fitri tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai terpancar di wajahnya. Laras dan Putri yang berada di belakangnya serentak bertanya siapa yang ada di luar. Fitri berusaha menutupi kenyataan dengan mengatakan bahwa itu hanya bellboy yang salah kamar. Setelah Putri selesai mandi, giliran Laras yang masuk ke kamar mandi. Namun, Laras memilih untuk mengikuti cara Putri dengan membiarkan pintu kamar mandi terbuka dan tirai tertutup. Putri, yang baru selesai mandi, menceritakan kepada Fitri bahwa ia melihat seorang anak kecil di kamar mandi,
namun wajah dan tubuh anak tersebut hanya setengah, seolah-olah terbelah. Fitri, yang sudah mengalami hal-hal aneh sebelumnya, tidak terlalu terkejut mendengar cerita Putri. Setelah itu, Putri baru menyadari bahwa Titi belum kembali sejak keluar untuk mencari kopi. Kecemasan mulai melanda mereka bertiga. Laras yang sudah selesai mandi juga menanyakan keberadaan Titi. Akhirnya, mereka bertiga memutuskan untuk menanyakan kepada resepsionis di lantai 1. Resepsionis mengatakan bahwa Titi tadi menanyakan arah pantry untuk menyeduh kopi, dan ia mengarahkan Titi ke pantry yang terletak lurus dari tangga dan belok kanan. Mereka bertiga langsung menuju ke pantry tersebut, namun tidak menemukan Titi di sana. Kecemasan semakin memuncak ketika Putri menyadari bahwa Titi meninggalkan ponselnya di kamar. Fitri menyarankan agar mereka mencari Titi di luar hotel, mungkin Titi mencari warung kopi di sekitar hotel. Laras dan Putri setuju untuk berpencar mencari Titi. Putri dan Laras pergi ke arah kiri, sementara Fitri menuju ke arah kanan. Meskipun merasa takut harus berjalan sendirian di tempat yang belum dikenalnya, Fitri tetap berjalan dengan harapan segera menemukan Titi. Setelah sekitar 15 menit berjalan cukup jauh, Fitri akhirnya menemukan Titi sedang duduk di emperan warung kopi yang sudah tutup. Fitri memastikan bahwa itu benar-benar Titi dengan mengamati pakaian Titi. Setelah yakin, ia menepuk bahu Titi dan mengajaknya kembali ke hotel. Titi tampak terhenyak seolah baru tersadar dari hipnosis. Titi mengaku bahwa sebelum Fitri datang, tempat itu ramai. Namun, saat ini tempat itu tampak kosong. Fitri segera menghubungi Putri melalui telepon dan memberitahu bahwa Titi sudah ditemukan. Fitri yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera membopong Titi yang tampak masih agak lemas kembali ke hotel. Setibanya di kamar hotel, Titi tampak linglung dan mengeluhkan pusing. Putri segera memberinya minum untuk menenangkan. Setelah tenang, Titi mulai bercerita bahwa saat ia mencari kopi ke pantry, ia diajak oleh seorang pria tinggi tegap untuk mencari kopi gayo di luar hotel. Mereka berjalan tidak jauh, hanya beberapa langkah, dan tiba di warung kopi yang ramai. Pria tersebut ramah dan mengajak Titi berbincang-bincang. Namun, lama-kelamaan Titi menyadari bahwa orang-orang di warung kopi itu tampak pucat dan tatapan mereka aneh. Titi kemudian tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya hingga Fitri datang menjemputnya. Fitri keheranan mendengar cerita Titi karena jarak antara hotel dan warung kopi tempat ia menemukan Titi cukup jauh. Titi merasa perjalanannya hanya sebentar, padahal ia sudah pergi selama 3 jam. Kejadian di luar nalar ini membuat mereka semakin yakin untuk meninggalkan hotel itu keesokan harinya. Titi mencoba menenangkan dengan mengatakan bahwa mereka memang berencana berangkat ke Sabang di Pulau W esok hari, jadi mereka tidak perlu memperpanjang masa tinggal di hotel yang angker ini. Keputusan untuk segera meninggalkan hotel tersebut memberikan sedikit rasa tenang pada mereka, meski bayangan kejadian-kejadian aneh itu masih menghantui pikiran mereka. Setelah malam yang menyeramkan berlalu, kami segera meninggalkan hotel dan menuju pelabuhan Ulelewe, Banda Aceh. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam. Setibanya di pelabuhan, kami dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kapal feri yang kami tunggu baru saja berangkat. Rasa kecewa dan lelah menyelimuti kami. Di tengah kebingungan mencari solusi, Laras menyarankan untuk menginap di sekitar pelabuhan agar tidak ketinggalan kapal esok harinya. Usulannya disambut baik oleh Putri, yang segera meminta Mbak Titi untuk mencari hotel terdekat yang sesuai dengan anggaran kami. Mbak Titi, sebagai navigator perjalanan kami, dengan cekatan menemukan sebuah hotel yang cukup besar meski hanya berstatus homestay dengan fasilitas seadanya. Kami berharap teror yang kami alami sebelumnya telah berakhir. Namun, kenyataan berkata lain. Hotel kedua ini, meskipun terlihat sederhana dan bersahaja, menyimpan sejarah kelam. Di sebelah hotel tersebut terdapat kuburan massal korban tsunami. Pada awalnya, semuanya berjalan lancar. Namun, saat malam menjelang, Putri tiba-tiba kesurupan. Ia berbicara lancar menggunakan bahasa khas Aceh yang tidak kami pahami. Matanya terbelalak dengan warna putih yang menakutkan, membuat kami semua panik. Dalam kepanikan itu, kami segera memanggil seorang resepsionis untuk membantu. Ketika Mbak Titi menjelaskan keadaan Putri yang sedang kesurupan, 2 pria resepsionis yang mendengarnya hanya saling berpandangan. Mereka tidak tampak terkejut.
Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa kesurupan di tempat ini sudah menjadi hal biasa karena homestay ini dibangun di sekitar kuburan massal korban tsunami. Mbak Titi merasa bagaikan tersambar petir di siang bolong. Ia tidak menyangka bahwa kami lagi-lagi menginap di tempat yang angker di Banda Aceh. Resepsionis tersebut segera menuju kamar kami dan berusaha berkomunikasi dengan Putri menggunakan bahasa Aceh. Ia berbicara tegas, mengatakan bahwa Putri bukan korban tsunami melainkan jin yang mengganggu. Putri, dengan suara parau, mengungkapkan bahwa ia ingin pulang dan mencari suami serta anaknya. Mendengar hal itu, resepsionis berjanji akan mendoakan arwah tersebut dan memintanya untuk tidak mengganggu tamu hotel lagi. Kami semua ikut mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk arwah yang merasuki Putri. Setelah itu, Putri perlahan sadar dan menceritakan pengalamannya. Ia melihat seorang ibu muda dengan perut mengandung yang duduk di atas ayunan. Tatapan ibu itu tajam ke arahnya, dan tiba-tiba perutnya terbelah karena sebuah seng besar yang menancap. Meskipun Putri berteriak meminta tolong, tidak ada yang mendengarnya hingga ia tak sadarkan diri. Namun, teror belum berhenti. Laras, saat sedang mandi malam, melihat genangan darah di lantai kamar mandi. Awalnya, ia mengira sedang berhalangan rutin, namun segera berubah pikiran ketika melihat potongan tubuh yang berceceran di kamar mandi. Laras menjerit ketakutan, dan aku segera memberikannya pembalut. Kami semua terkejut dan semakin merasa bahwa tempat ini benar-benar angker. Setelah kejadian yang menimpa Putri dan Laras, aku dan Mbak Titi sepakat untuk tidak mandi malam itu. Kami berusaha tetap terjaga sampai pagi tiba. Ketika fajar menyingsing, kami segera kembali ke Pelabuhan Ule dengan harapan meninggalkan semua teror itu di belakang. Pengalaman horor di Banda Aceh ini menjadi kenangan yang tak akan pernah kami lupakan. Beruntung, setibanya di Sabang, tidak ada lagi hal-hal mistis yang mengganggu kami. Keindahan Pulau Sabang dan keramahan orang-orang Aceh membayar keletihan kami, membuat liburan ini tetap berkesan meskipun dihantui pengalaman menakutkan. Siang itu, kantorku menjadi lebih ramai dari biasanya dengan diadakannya rapat mendadak yang melibatkan berbagai petinggi perusahaan. Aku yang baru bergabung dengan perusahaan sebagai supervisor gudang merasa gugup saat harus bergabung dengan Mbak Tika, manajer Vinage, Pak Yanto, manajer gudang, dan Anissa, supervisor accounting, serta direktur dan komisaris. Pertemuan ini ternyata untuk membahas masalah genting yang sedang melanda perusahaan kami, sebuah perusahaan supplier aksesoris handphone dan handphone impor dari Cina. Kasus korupsi yang mengakibatkan kebocoran di bagian keuangan dan barang ternyata merajalela di beberapa titik wilayah. Kebocoran ini terjadi karena ada kerjasama antara orang audit pusat dengan petinggi wilayah cabang yang memberikan laporan palsu kepada atasan. Mereka menjual produk dengan harga tinggi namun melaporkannya dengan harga rendah, beralasan bahwa barang tidak laku di pasaran dan harus dijual murah atau dicuci gudang. Aku mulai memahami betapa rumitnya masalah yang kami hadapi. Setelah diskusi yang cukup panjang antara 3 divisi dan para petinggi perusahaan, akhirnya diputuskan tugas inspeksi ke beberapa wilayah untuk mengusut tuntas masalah ini. Aku ditugaskan untuk inspeksi wilayah Kalimantan, Balikpapan, dan sekitarnya. Pak Yanto akan mengawasi wilayah Jawa Timur, Surabaya, dan sekitarnya. Anissa bertanggung jawab atas Jawa Tengah, Semarang dan sekitarnya. Namun, keputusan yang mengejutkan datang saat Mbak Tika diberikan tugas untuk inspeksi di Banda Aceh, wilayah paling barat Indonesia. Mbak Tika dengan lantang menolak tugas tersebut. Direktur yang merasa heran menanyakan alasannya, mengingat Mbak Tika sudah pernah berkunjung ke wilayah itu dan mengenal seluk-beluk para pekerjanya. Meski begitu, Mbak Tika tidak memberikan alasan pasti, hanya menitikkan air mata di ruang rapat yang membuat suasana menjadi tidak kondusif. Akhirnya, Pak Yanto menawarkan diri untuk mengambil alih tugas Mbak Tika di Aceh, dan Mbak Tika setuju untuk menggantikan Pak Yanto di wilayah Jawa Timur. Para petinggi perusahaan pun setuju dengan perubahan ini dan segera meminta asistennya untuk memesankan tiket pesawat serta penginapan untuk kami di masing-masing daerah. Usai rapat, Mbak Tika langsung datang ke ruanganku dan ruang Pak Yanto untuk mengucapkan terima kasih. Ia sangat berterima kasih kepada Pak Yanto yang mau menggantikannya pergi ke Aceh. Meski begitu, terlihat jelas ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mbak Tika. Aku yang penasaran mulai menduga-duga, apakah ada tindak kejahatan atau pelecehan yang dialami Mbak Tika di Aceh.
Namun, semua tebakan tersebut salah. Mbak Tika hanya berkata bahwa alasan ia menolak pergi ke Aceh adalah karena masalah di luar nalar manusia. Aku dan Pak Yanto saling berpandangan, lalu secara spontan kami menjawab bersamaan, "Oh, berarti setan?" Mbak Tika mengangguk lemas, matanya berubah menjadi tatapan kosong dan nanar. Pak Yanto yang semakin penasaran segera menanyakan lebih lanjut tentang pengalaman Mbak Tika di Aceh. Mbak Tika menarik kursi kantor yang ia duduki lebih dekat kepada kami berdua, lalu mulai berbicara dengan suara yang agak berbisik. Ia menceritakan pengalamannya di tahun 2016, saat pertama kali ia ditugaskan ke Banda Aceh. Mbak Tika mengakui bahwa ia benar-benar trauma dengan kejadian yang dialaminya di sana. Berlatar di tahun 2016 pada bulan Agustus, perusahaan mengadakan inspeksi ke berbagai wilayah cabang untuk mengecek stok barang dan keuangan secara langsung. Kali ini, giliran Mbak Tika, Rindi yang merupakan anak buahnya, serta Ibu Vero dari divisi audit yang bertugas menyambangi kantor cabang di Banda Aceh. Awalnya, Mbak Tika dan Rindi menerima tugas dinas ini dengan senang hati, menganggapnya sebagai pengalaman baru yang menyenangkan dan kesempatan untuk berwisata kuliner di kota Aceh setelah pekerjaan mereka selesai. Mereka menganggap perjalanan ini seperti pepatah, sambil menyelam minum air. Namun, keadaan yang mereka bayangkan berubah drastis ketika mereka harus menginap di hotel yang tidak biasa digunakan oleh perusahaan. Hotel yang biasa mereka tempati sudah penuh, sehingga asisten menyarankan hotel lain yang katanya tidak kalah bagus. Di hari keberangkatan, Mbak Tika merasa ada pertanda aneh. Di rumahnya, sebuah foto yang tergantung di ruang tamu tiba-tiba bergeser miring. Melihat hal tersebut, Mbak Tika segera melaporkannya kepada sang ayah. Sang ayah merasa khawatir dan berharap tidak ada hal buruk yang terjadi pada perjalanan Mbak Tika. Kekhawatiran ayahnya ini juga dirasakan oleh ibu Mbak Tika, yang kemudian memberikan tasbih kecil sebagai penenang hati. Ibu Mbak Tika mengatakan bahwa tasbih tersebut biasa digunakan untuk berzikir ketika merasa cemas atau hendak tidur. Mbak Tika menerima tasbih itu dan menyelipkannya di kantong sweaternya sebelum berpamitan dan naik taksi online menuju bandara. Di bandara, Mbak Tika bertemu dengan Rindi dan Ibu Vero yang sudah menunggu. Setelah tidak lama berbincang-bincang, mereka pun masuk ke dalam pesawat. Selama perjalanan udara, Mbak Tika berhasil melupakan kejadian aneh di rumahnya dan menikmati perbincangan dengan Rindi dan Ibu Vero. Setibanya di Banda Aceh, mereka memutuskan untuk langsung menuju kantor cabang setelah drop barang di hotel yang sudah direservasi. Setelah bekerja hingga pukul 10 malam, mereka yang lelah segera diantar oleh sopir perusahaan ke hotel untuk beristirahat. Hotel megah berbintang 4 yang mereka tempati tampak terang dari luar, namun suasana berubah begitu mereka masuk ke dalam. Lampu redup menyelimuti area resepsionis yang kosong, memberikan kesan yang agak menyeramkan. Saat mereka berjalan menyusuri koridor menuju kamar, Mbak Tika merasakan bulu kuduknya merinding. Ia merasa ada sesuatu yang aneh ketika terdengar hembusan napas manusia di belakang telinganya. Beberapa kali ia menoleh ke belakang, namun tidak menemukan siapapun di sana. Hembusan napas itu semakin jelas, membuat Mbak Tika merasa seperti diikuti oleh seseorang. Perilaku Mbak Tika yang sering menoleh ke belakang menarik perhatian Ibu Vero yang merasa aneh. Mbak Tika mengaku merasa seperti ada seseorang di belakangnya, namun Rindi mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu hanya perasaannya saja. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kamar, namun Mbak Tika kembali mendengar suara langkah kaki yang menginjak genangan air. Pertanyaan Mbak Tika tentang suara itu dijawab dengan ketus oleh Ibu Vero yang meminta Mbak Tika untuk tidak banyak berhalusinasi dan segera beristirahat. Mbak Tika merasa percuma untuk menceritakan lebih lanjut kepada Ibu Vero yang terkenal dingin dan ketus. Ia dan Rindi kemudian masuk ke kamar mereka yang berseberangan dengan kamar Ibu Vero. Mbak Tika berusaha menenangkan dirinya, tetapi perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Setelah memasuki kamar, Mbak Tika segera merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Kelelahan jelas terpancar di wajahnya setelah perjalanan panjang yang telah ia lalui. Sementara itu, Rindi segera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Saat Mbak Tika berbaring, dari sudut matanya ia menangkap bayangan seorang pria. Pria itu berjongkok menghadap tembok, dengan tubuhnya membelakangi Mbak Tika. Ketakutan segera merayap di benaknya. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang dilihatnya hanyalah ilusi.
Dengan gugup, dia mengucek-ngucek matanya berharap bayangan itu lenyap. Untuk mengusir rasa takut yang mencekam, Mbak Tika mengambil botol air minum dari dalam tasnya dan menyalakan televisi. Perlahan, suasana yang tadinya mencekam mulai mencair, meski rasa was-was masih tersisa. Dia kemudian teringat untuk menelepon ayah dan ibunya, memberitahu bahwa dirinya telah tiba di hotel dengan selamat. Di tengah percakapan hangat dengan orang tuanya, tiba-tiba terdengar suara misterius yang menyela pembicaraan mereka. Suara berat dan serak itu berulang kali memohon pertolongan. Mbak Tika merasa terganggu dan berkali-kali terdiam di sela-sela pembicaraan dengan orang tuanya. Setelah beberapa saat, dengan alasan ingin beristirahat, Mbak Tika menutup telepon dan mencoba menenangkan diri. Namun, rasa tenangnya tidak bertahan lama. Telinga kanannya kembali menangkap suara napas berat, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Ketakutan Mbak Tika semakin memuncak ketika terdengar ketukan di pintu kamar. Dengan langkah gemetar, dia membuka pintu dan mendapati koridor yang sepi dengan pencahayaan redup. Yang tampak hanyalah jejak kaki basah yang berakhir tepat di depan pintu kamarnya. Rasa penasaran bercampur takut membuatnya memutuskan untuk menghubungi resepsionis hotel, meminta agar bekas tapak kaki itu dibersihkan. Namun, karena sudah larut malam, pembersihan baru bisa dilakukan keesokan harinya. Mbak Tika merasa heran dengan kemungkinan adanya seseorang yang berjalan dengan kaki basah di koridor hotel pada jam selarut itu. Rindi, yang baru saja selesai mandi, mendekati Mbak Tika yang masih berdiri mematung di luar kamar. Ia pun terkejut melihat jejak kaki basah yang sama, mengonfirmasi bahwa apa yang dilihat Mbak Tika bukanlah halusinasi. Keduanya kembali masuk ke kamar dengan hati yang diliputi rasa takut. Rindi kemudian bercerita bahwa selama mandi, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya dari sudut kamar mandi. Meski sempat merasa takut, Rindi berusaha mengabaikan perasaannya dan segera menyelesaikan mandinya. Mbak Tika yang sudah sangat lelah berusaha memaksakan diri untuk mandi. Namun, ketakutannya kembali menyeruak saat dia mendengar suara-suara rintihan yang meminta tolong. Suara-suara itu begitu banyak dan berdengung di telinganya, membuatnya merasa tak kuat lagi berada di dalam kamar mandi. Dengan tubuh gemetar, ia segera meraih handuk dan melilitkannya di tubuhnya. Usai berpakaian, Mbak Tika kembali ke tempat tidur dan merebahkan tubuhnya yang lelah. Dia melihat Rindi yang asyik bermain handphone sambil membelakanginya. Namun, pandangannya tertuju pada sudut kamar, di mana ia melihat sosok menyeramkan yang menempel di dinding. Sosok itu, dengan wajah pucat dan mulut yang mengerikan, menatap tajam ke arah Rindi. Mulutnya mengecap-ngecap seolah melihat hidangan lezat di depannya. Wajah sosok itu begitu menyeramkan, dengan taring yang mencuat dari mulutnya dan mata yang kelopaknya hitam seperti Suzana. Wujudnya terlihat dua dimensi, sehingga saat Mbak Tika melihatnya, ia juga bisa melihat tembok di belakangnya. Ketakutan yang memuncak membuat Mbak Tika menutup matanya dengan kedua tangan, berharap sosok mengerikan itu hilang saat ia membuka matanya kembali. Setelah beberapa saat, sosok itu memang lenyap dari pandangannya. Dengan suara bergetar, Mbak Tika meminta agar mereka menyatukan tempat tidur untuk mengurangi rasa takutnya. Rindi pun setuju, mengaku bahwa sejak awal ia merasa risih dan tidak nyaman, seolah ada yang terus mengawasi. Malam itu, Mbak Tika hampir tidak bisa tidur. Rasa takut terus menghantui pikirannya. Dia meraih tasbih yang diberikan ibunya dan mulai berzikir, berusaha mencari ketenangan. Akhirnya, kelelahan yang luar biasa membuatnya terlelap meski rasa takut masih menyelimuti. Pada pukul 3:30 pagi, Mbak Tika terbangun dengan perasaan gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak dirinya untuk segera pergi ke kamar mandi. Dengan hati-hati, dia berjalan ke arah kamar mandi, sengaja membiarkan pintunya terbuka. Kegelapan malam masih menyelimuti, dan ketakutan yang menghinggapi dirinya membuatnya tidak ingin merasa terisolasi di dalam kamar mandi. Ketika berada di dalam, Mbak Tika mendengar suara-suara aneh dari kamar Rindi, anak buahnya. Suara itu seperti igauan yang tak jelas, menggumamkan keluhan tentang sempitnya tempat tidur dan beratnya sesuatu yang memeluknya. Keheranan dan rasa penasaran menyelubungi Mbak Tika. Penasaran dengan apa yang terjadi, Mbak Tika melihat ke arah tempat tidur melalui pantulan cermin kamar. Bayangan yang dilihatnya membuat darahnya berdesir kencang.
Tanpa sadar, ia menjerit sejadi-jadinya. Suara jeritannya memecah kesunyian malam, membuat Rindi terbangun dan berlari ke arah kamar mandi dengan wajah penuh kekhawatiran. Rindi menemukan Mbak Tika yang masih terdiam, berusaha menyelesaikan buang hajatnya sambil ditemani oleh anak buahnya itu. Peluh dingin mulai mengalir dari wajah Mbak Tika, menandakan betapa besar rasa takut yang baru saja dirasakannya. Sosok kuntilanak yang dilihatnya menindih tubuh Rindi menjadi pemandangan yang tidak mudah dilupakan. Rasa takut yang melanda membuat Mbak Tika tergagap ketika mencoba menceritakan apa yang dilihatnya kepada Rindi. Kaget dan panik, Rindi segera meloncat memeluk Mbak Tika. Dalam pelukan itu, Rindi mengungkapkan kekhawatirannya karena dirinya sedang hamil muda. Ketakutan yang dirasakan semakin bertambah, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk bayi yang dikandungnya. Mendengar hal itu, Mbak Tika teringat akan peniti besar yang biasa ia gunakan untuk mengaitkan jilbabnya. Peniti itu, yang dipercayai bisa mengusir kuntilanak, segera ia berikan kepada Rindi sebagai langkah pencegahan. Mbak Tika mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kesehatan Rindi dan calon bayinya, terutama karena perjalanan jauh yang mereka tempuh. Ia menyarankan agar Rindi selalu mengenakan peniti tersebut untuk menjaga keselamatannya. Rindi pun mengikuti saran itu, dan mereka berdua akhirnya tetap terjaga hingga suara azan subuh terdengar. Hari itu, di kantor cabang, Mbak Tika dan Rindi tampak kurang fokus dalam bekerja. Ketidakfokusan mereka beberapa kali membuat Ibu Vero harus menegur. Saat istirahat makan siang, seorang karyawan kantor cabang, Khadijah, menanyakan hotel tempat mereka menginap dan kesan pertama mereka tentang Banda Aceh. Ibu Vero, yang biasanya dikenal dingin dan pendiam, saat itu tanpa antusias bercerita tentang pengalamannya di Banda Aceh. Namun, Mbak Tika dan Rindi menjawab pertanyaan dengan nada lemas, hanya mengatakan seperlunya saja. Di tengah percakapan, Khadijah tiba-tiba bertanya apakah mereka menginap di Hotel S, dan mengungkapkan bahwa hotel itu dikenal angker. Ibu Vero tertawa mendengar pertanyaan tersebut, menganggapnya tidak masuk akal. Setelah makan siang, Ibu Vero menuju toko oleh-oleh yang berada di sebelah rumah makan. Rindi, yang masih penasaran, memburu Khadijah dengan pertanyaan tentang keangkeran hotel tersebut. Khadijah kemudian bercerita bahwa hotel itu memang terkenal angker karena sewaktu bencana tsunami Aceh, beberapa mayat terbawa arus masuk ke dalam hotel. Mayat-mayat tersebut baru dievakuasi setelah beberapa waktu, dan ada pula tamu hotel yang meninggal karena tidak sempat menyelamatkan diri. Khadijah juga menanyakan mengapa Mbak Tika dan kawan-kawan tidak menginap di hotel yang biasa direservasi oleh perusahaan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Mbak Tika dan Rindi hanya bisa pasrah menjalani minggu mereka di hotel itu. Malam harinya, sekitar pukul 8 malam, mereka kembali ke hotel. Rindi, yang terlihat pucat, meminta untuk duduk di ruang depan hotel mencari angin dan memesan secangkir susu hangat. Mbak Tika, yang tidak tega membiarkan Rindi sendirian, memutuskan untuk menemaninya. Mereka duduk di ruang depan yang sepi dengan penerangan lampu yang redup. Suasana yang lengang dan semilir angin di tengkuk membuat Mbak Tika merasa tidak nyaman. Sambil memandang Rindi yang perlahan-lahan meminum susu hangatnya, Mbak Tika mengurungkan niatnya untuk segera ke kamar mereka di lantai 3. Tiba-tiba, suara bariton yang familiar terdengar jelas di telinganya, memanggil namanya dan memohon pertolongan. Seperti terhipnotis, Mbak Tika mengikuti sumber suara itu keluar hotel. Dia tertegun melihat pria yang pernah ia lihat di kamar, kini sedang jongkok dengan kepala tertunduk. Tubuh pria itu basah kuyup dan tetesan air terus mengalir darinya, menciptakan pemandangan yang mengerikan di mata Mbak Tika. Saat Mbak Tika ingin memanggil Rindi, sebuah tangan menepuk bahunya. Ia terkejut dan menoleh ke belakang, melihat Rindi yang berdiri di sana dengan ekspresi khawatir. Rindi bertanya mengapa Mbak Tika termenung di luar, mengingatkan bahwa mereka harus masuk kembali ke dalam hotel untuk menghindari dinginnya malam. Suara Rindi mengejutkan Mbak Tika dari lamunannya, membuatnya tersadar dari pandangan kosong ke arah lelaki misterius yang kini telah menghilang. Dengan hati yang mulai dipenuhi rasa takut, Mbak Tika kembali mengajak Rindi masuk ke dalam hotel, mencoba menepis perasaan ganjil yang mengganggu pikirannya. Dalam perjalanan kembali ke kamar, Mbak Tika mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tubuhnya mendadak terasa berat dan wajahnya memucat, membuat Rindi harus membopongnya.
Saat berjalan, Mbak Tika mendengar suara lelaki yang tidak dikenal, mengucapkan sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Ia berhenti sejenak dan bertanya kepada Rindi apakah ia mendengar suara tersebut, tetapi Rindi menggelengkan kepala dan memohon agar Mbak Tika tidak menakutinya. Ketakutan Rindi yang semakin terlihat membuat Mbak Tika memilih untuk menyimpan pengalamannya sendiri, tidak ingin menambah beban bagi Rindi yang sedang hamil muda. Sesampainya di kamar, tubuh Mbak Tika terasa semakin berat hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Dalam kondisi pingsan, Mbak Tika merasakan dirinya masuk ke dalam mimpi yang sangat nyata. Ia melihat seorang lelaki tegap berusia sekitar 28 tahun yang terus melambaikan tangannya sambil memanggilnya dengan kata-kata yang tidak ia mengerti. Lelaki itu tiba-tiba memeluk Mbak Tika erat-erat, membuatnya meronta-ronta untuk melepaskan diri. Wajah lelaki tersebut berubah menjadi pucat pasi dan bengkak membiru, menambah kengerian yang dirasakan Mbak Tika. Ia berlari sekuat tenaga, namun lelaki itu terus mengejarnya. Ketika Mbak Tika tersandung dan jatuh, ia melihat di sekelilingnya banyak kantong jenazah yang mengeluarkan bau busuk. Mbak Tika yang kalut ketakutan, memanjatkan doa meminta keselamatan. Seketika itu pula, ia tersadar di sekelilingnya sudah ada banyak orang. Rindi, Ibu Vero, petugas resepsionis, dan 2 pekerja hotel. Mereka semua tanpa khawatir melihat kondisinya. Rindi segera memberikan air mineral untuk menenangkan Mbak Tika yang baru tersadar. 2 pekerja hotel menjelaskan bahwa Mbak Tika kerasukan oleh arwah korban tsunami yang sedang mencari istrinya. Kebetulan wajah Mbak Tika mirip dengan istrinya yang hilang selama ini, membuat arwah penasaran itu terus mengganggunya. Ibu Vero, yang dikenal dingin dan ketus, dengan kasar menegur Mbak Tika tentang ketidakprofesionalnya. Tidak tahan dengan sikap Ibu Vero, Mbak Tika akhirnya membalas dengan nada tinggi, mempertanyakan sikap ketus dan kemungkinan adanya kong kali kong dengan petinggi manajer cabang pusat. Namun, Ibu Vero tidak menggubris dan pergi begitu saja ke kamarnya. Rindi, yang masih khawatir, memberi Mbak Tika paracetamol untuk mengurangi demam dan menggigil yang dirasakan Mbak Tika. Mbak Tika menceritakan pengalamannya yang menyeramkan, mulai dari merasa berat hingga kehilangan kesadaran, kemudian mengalami kesurupan sampai azan subuh keesokan paginya. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bekerja, Mbak Tika memutuskan untuk beristirahat di hotel sementara Rindi dan Ibu Vero berangkat ke kantor cabang. Keesokan harinya, Mbak Tika menerima telepon dari pusat yang mengkritik ketidakprofesionalnya karena absen. Meskipun merasa bersalah, Mbak Tika mencoba menguatkan diri untuk kembali bekerja meski dalam kondisi lemah. Selama 1 minggu berturut-turut, ia terus mengalami mimpi buruk dan kesurupan, hingga akhirnya tugas keluar kotanya selesai. Setibanya di rumah, kondisi Mbak Tika mendadak drop dan harus dirawat di rumah sakit karena terkena tipes. Rindi sendiri terus bekerja di perusahaan sampai 7 bulan kemudian sebelum akhirnya memutuskan untuk resign agar bisa fokus mengurus anak pertamanya. Ibu Vero tetap bekerja di perusahaan hingga akhir 2018 sebelum akhirnya tiba-tiba resign setelah terbongkar kasus korupsi yang melibatkan dirinya. Pengalaman menyeramkan ini meninggalkan trauma mendalam bagi Mbak Tika, membuatnya terus berdoa agar arwah lelaki misterius itu bisa kembali pulang dan mengikhlaskan apa yang telah terjadi. Pelajaran berharga dari kisah horor Mbak Tika ini adalah pentingnya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Baik dan buruk, hidup dan mati, rezeki serta jodoh semuanya berada di tangannya. Keikhlasan dalam menghadapi takdir sangatlah penting agar kita tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Selain itu, kejujuran dalam bekerja juga menjadi pelajaran penting. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, bau busuknya pasti akan tercium juga. Banyak orang pintar, namun sangat sedikit yang memiliki kejujuran dalam bekerja.